Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktavriel Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda pemirsa kali ini dalam program Dialog Ketak Sumbar. Pemirsa, beberapa hari yang lalu telah dilakukan rekonstruksi terhadap pembunuhan di Koranji. Beberapa bulan yang lalu, pembunuhan yang sangat keji setelah disiksa lalu digantung di pohon rambutan. Dan seperti apa kelanjutan ceritanya yang katanya juga diminta untuk direkonstruksi ulang oleh kuasa hukum dan juga keluarga korban. Apa sebenarnya yang janggal dalam hal ini? Inilah Dialog Ketak Sumbar selengkapnya, misteri pembunuhan sopir angkot Koranji. Kita hadirkan pemirsa, yang pertama pengacara keluarga korban, Bung Muhammad Tito. Assalamualaikum Bang Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, di sebelah kuasa hukum juga hadir ahli hukum pidana Universitas Andalas, Ibu Edita Elda. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Pemirsa, di sebelah saya juga hadir adik dari almarhum atau korban, Ilsa Anggraini. Assalamualaikum Ilsa. Waalaikumsalam. Ilsa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, kita juga mengundang pemirsa ke Polsek Koranji, namun sepertinya masih dalam perjalanan. Kita lanjut dialog. Saya mau kepada adik korban terlebih dahulu sebelum saya kepada kuasa hukum. Ilsa, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi oleh almarhum ini? Jadi cerita kronologinya gini ya Bang. Ini juga salah satu cerita dari teman almarhum. Katanya almarhum ini menagih motornya sama salah satu pelaku kan. Soalnya motornya ini kan jadi BB ketika 2 tahun yang lalu si pelaku ini tertangkap gitu, tertangkap narkotika. Jadi setelah bebas, almarhum ini menagih motornya gitu. Dia tagih motornya lah. Tapi dari cerita temannya itu kan, pas dia menagih itu yang si pelaku ini belum sanggup mengganti gitu kan, dikasihnya lah HP ini sebagai jaminan. Gitu cerita temannya itu kan. Saya juga tidak tahu masalah motor ini sebenarnya. Kami cuman dulu menanyakan sama almarhum motornya kemana, cuman almarhum tidak menjawab. Gitu permasalahannya. Terus dituduhlah dia maling kan. Ketika dia dituduh maling nih, yang salah satu dari pelaku nih yaitu ketua RW mendatangi rumah saya. Ketika malam itu kan, saya hanya tahu kejadiannya pas hari itu, hari Kamis malam. Setelah saya pulang tarawih, saya ketemu sama RW nih di rumah. Dia menantikan saya di rumah itu. Dia kan pelaku? Dia pelaku, yang ketua RW nih. Terus dia menanyakan, orang tua saya menanyakan kan, kata orang tua saya, ada kabar apa mengunjungi rumah ini gitu kan. Itu kata si pelaku ini yang selaku ketua RW, katanya almarhum mencuri HP yang ponakannya katanya kan, yaitu sebanyak 2 unit. Terus saya bilang, selama ini nggak ada sifat dia yang begituan gitu kan, maling-maling itu. Itu setelah kejadian berarti ya? Setelah kejadian tragedi itu? Enggak. Sebelum itu? Sebelum. Mereka udah datang ke rumah? Udah datang ke rumah. Terus saya menanyakan, lalu apa solusinya kalau memang ya dia maling gitu ya? Dia mau jalan damai katanya kan. Tuh bagus solusinya kataku kan. Jadi dia bilang, itu aku bilang, kalau seandainya emang dia maling HP, saya sebagai adik, selaku perwakilan dari keluarga gitu, mau mengganti HP nih dengan HP baru apa dengan uang gitu. Gitu. Tapi dia setelah itu kan ceritanya cuma damai gitu kan. Setelah itu dia membanggakan dirinya. Dia tuh orang besar katanya, banyak kenal orang-orang tinggi, petinggi, jabat. Seperti ngancam gitu ya? Enggak, bukan dia ngancam, bukan ngancam, cuman bercerita, menceritakan kehebatan dirinya gitu kan. Gitu dia bilang kan, sebelum dia pulang tuh perhitungan damai ini udah konkret gitu, udah valid gitu kan, udah oke kan. Terus dia menerima telepon sebelum pulang nih. Baik. Dia menerima telepon yang dia terima tuh, saya nggak tahu siapa yang nelponnya kan Bang ya. Kata dia kan,
halo katanya. Dia masih di rumah orang tua si almarhum katanya kan di dalam telepon itu. Sebentar lagi lah dia mau pulang katanya. Itulah istilahnya gitu kan. Itu waktu itu almarhum ada di rumah? Nggak ada, saya ada. nggak ketemu lagi. Terakhir saya ketemu itu pas berbuka, pas maghrib. Di Ramadan kemarinnya? Iya, sama almarhum. Ada mendengar telepon seperti itu? Iya, ada. Terus nggak lama setelah itu kan dia ngomong, kok lama kali ponakannya jemput katanya kan. Terus saya tanya, emang keponakannya kemana Pak? Kata saya kan, dia pergi sama temannya tadi katanya kan. Terus saya bilang, mungkin tergesa-gesa pulang apa enggak. Saya tanyakan, terus saya tawari untuk mengantarkan pulang gitu kan. Nggak apa-apa katanya kan, diantarkannya lah sama ponakan saya. Sebab sebelumnya saya suruh adik saya yang antar, tapi ponakan saya, adik saya tuh nggak mau. Diantarlah sama ponakan saya ke rumahnya. Sebelum dia naik motor, saya masih perhitungkan sama dia. Iya bang, iya Pak, secara damai aja kata saya kan. Iya katanya. Cuman setelah paginya kan, saya udah di kantor, dapatlah WA dari keponakan saya kan. Ya kejadiannya kayak gitu yang terjadi. Artinya 1 hari setelah dia berkunjung ke rumah, itu langsung tragedi itu terjadi? Iya, paginya 6:30. Siapa yang pertama kali tahu? Apanya? Yang tergantung itu? Iya, yang melihat. Ayah. Ayah? Iya. Ayah dari Ilsa? Iya. Dekat dari rumah atau gimana? 300 meter lah dari rumah. Waktu itu almarhum di mana nginapnya? Apakah di rumah atau di rumah istrinya? Di rumah. Di rumah Ilsa, di rumah keluarga ya? Dia udah seminggu nggak pulang ke rumah. Tapi sebelum itu dia sempat pulang ke rumah jenguk anaknya gitu. Gitu. Bagaimana kronologis ayah menemukan pertama kali? Pada saat kapan? Kronologisnya kan dari cerita ayah kan. Ayah tuh itu pergi ke kebun. Dia kan ayah tuh tinggal dekat sana, memondok. Sebelumnya tinggal di rumah kakak. Cuman karena orang ada pondok lah di sana kan, ayah berkebun sana kan. Jadi ayah mau ngambil itu biji bengkoang yang untuk jadi itu bibit ditanam gitu. Kembali. Itu kata ayah, bahasa Minang aja ya Bang ya. Sialo yang bagak pe bagantuang kemari kata ayah kan. Tuh siap tuh dicaliak lah sama ayah kan Bang ya. Nampaklah ikat pinggang abang ko yang tampiknya bagantong tuh kan, untuk bagantong tuh kan. Kiranya dakiannya dek ya, kira dia anak derma itu dari cerita ayah. Cuman awak kan ndak mencaliak di tampiknya tagantong tuh gitu. Nak nampak dia awak doh, awak pribadi nak nampak doh. Cuman ibu mengunjungi ke situ gitu. Ya ayahku lah maki-maki ya. Diuturik lah dek kakak awak kan. Diuturik dek kakak awak tuh. Kakakku lapih dari rumah. Siapa tuh pagi tuh si pelaku kok. Untuk apa? Untuk menyatakan mau mengganti Damai HP. Tadi. Iya, mengganti HP. Sebab yang si almarhum nih belum ketemu pagi itu kan sama kakak tuh. Sebelum ditemukan juga sama ayah. Biasanya beliau selalu nginap di rumah? Siapa? Almarhum? Kadang di rumah istrinya, kadang di rumah. Kalau misalnya dia mau nginap di rumah ya di rumah. Kadang kan kalau misalnya walaupun udah berkeluarga, cuman kalau namanya orang tua tuh masih ingat juga dia kan. Masih sering berkunjung berarti ya? Dia lagian dia bawa angkot belimbing, jadi dekat sama rumah gitu. Kalau rumah istrinya di Gunung Pangilun. Baik, lantas bagaimana di saat malamnya itu kapan? Kapan terakhir kali bertemu keluarga dengan almarhum? Sehabis maghrib, pas berbuka puasa dia pulang. Berbuka puasa masih bertemu dengan almarhum? Iya, saya masih bertemu dengan almarhum. Itu apa? Ada tanda-tanda beliau ada di telepon orang atau didatangi orang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Dia cerita pun nggak ada. Nggak ada cerita-cerita. Pokoknya nggak ada lah cerita gitu.
Cuman masih senyum pas hari itu dia pulang kan, terus gosok-gosok kepala keponakan. Biasanya nggak gitu. Biasanya gitu juga, dia penyayang sama ponakan-ponakannya gitu kan. Cuman itulah waktu terakhirnya saya bertemu dia sehabis maghrib itu. Kan agak dekat dari rumah nih Kak ya. Apa tidak ada tanda-tanda beliau ada suara gitu di saat malamnya atau di saat orang mau sahur gitu? Masih belum puasa kan? Ya, masih bulan puasa. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Di rumah nggak ada kedengaran. Sebab kan entah dia meninggalnya di lokasi tempat tergantung, entah di rumah si pelaku. Itu kami yang nggak tahu gitu. Baik. Saya kepada Bung Tito. Bung Tito, Siap. dari ungkapan adik korban tadi, lantas apalagi tanda-tanda bahwasannya memang si almarhum ini dianiaya terlebih dahulu baru digantung? Iya. Kita kemarin telah melaksanakan rekonstruksi pada hari Jumat kemarin. Itu ada 21 adegan. Iya. Dari penjemputan dia si korban ini awalnya itu di warung. Awalnya di warung. Di warung. Malamnya ya? Ya, kalau nggak salah itu setelah berbuka di warung, dijemput oleh salah satu tersangka pada saat itu. Sudah dijemput, dibawa ke rumah tersangka. Baik. Dibawa ke rumah tersangka. Di saat dibawa ke rumah tersangka, dari adegan itu nggak salah adegan ketiga atau keempat, kita lihat di situ sudah ada udah kumpul lah. Pertama satu tersangka, dua tersangka hadir, tiga tersangka termasuk sampai ke 55 pada saat itu. Yang terungkap di sana hanya memukul, meninju, menampar, itu aja. Di saat adegan itu masuk ke rumah, ada penolakan dari tersangka. Bahasanya bilangnya BAP-nya dia mau ulang BAP lagi, dia nggak terima BAP itu. Dapatlah satu belati ini siapa yang megang oleh salah satu tersangka, nggak ngaku dia megang belati ini ya. Tolak menolak di situ. Akhirnya bingung di situ. Akhirnya kita ketemu dengan kebetulan kejaksaan juga hadir di sana yang kita koordinasi. Yang sekarang kita lanjutkan aja sesuai dengan BAP yang ada di situ. Akhirnya kena keras, akhirnya ke pihak kepolisian Kuranji termasuk Polresta Padang, ya udah kita sesuai dengan BAP aja seluruhnya. Termasuklah hadirkan 2 BAP. Sampai akhirnya di rumah tersangka dibawa ke masjid untuk ketemu dengan ibu korban, siap bawa ibu korban, jatuh langsung ke rumah korban. Dibawa ke sana, ketemulah di sana ketemu adiknya si Nasta ya. Nasta dan yang lain-lain, termasuk adik yang paling kecil SMP siapa nama Amel. Disitulah terputusnya kelanjutan karena si korban pada saat di rumah tersebut dia lari keluar. Jadi mungkin nggak tahu tak udah kena siksaan atau apa, nggak kuat lagi, dia dalam cuma lebam aja di muka, nampak oleh saksi cuma lebam-lebam aja, cuma sehat. Itu kejadian sekira pukul berapa Bang Tito? Itu kalau kejadian belum ketemu itu jam 8 ya, 9 ya. Pulang dari sholat jam 9 lah, pulang taraweh. Baru ketemu dengan Ibu Ilsa waktu itu. Ketemu Bu Ilsa tanya ya. Yang si RW itu. Jadi pas saat lari, salah satu tersangka menurut ke belakang, melihat, ketemulah dengan Amel, adiknya si keponakan ya. Keponakan dari korban. Ada di situ semua terputus, di stek 21, di adegan 21 udah tergantung aja. Jadi posisinya di mana letaknya penganiayaan tersebut, kapan dia lakukan, kapan dilaksanakan tuh, apakah saat lari itu apakah sudah ketemu atau tidak, itu yang mengungkapkan kita bermohon kepada pihak kepolisian untuk mengungkap tersebut. Karena posisi sekarang para tahanan ini disatukan, harusnya dipisah-pisah pada saat itu, bukan disatukan. Jadi otomatis dia bisa berkata bahwa kata ini kan akan melindungi, saling melindungi. Itu yang kita kemarin tadi kita juga ketemu dengan Pak Kasat Reskrim sama Pak Kapolsek dengan Pak Kanit sekalian pada hari tadi jam siang tadi. Itu yang apa Pak kejadian kronologisnya. Artinya memang adegan tergantung ini tidak ada dalam 21 adegan itu? 21 adegan sudah tergantung aja adegan. Diketemukan oleh bapak dari korban. Lalu siapa yang menggantung? Nah itulah, yang misteri yang harus kita ungkap sebenarnya. Di sanalah yang harus kita ungkap misterinya. Kita tuh berharap pihak kepolisian lebih harus keras dalam bekerja dalam hal ini.
Ini bukannya istilahnya bukan pengenaian ringan, ini sudah ada perencanaan. Kenapa perencanaan? Dari awal, dari penjemputan itu sampai pengenaian sudah nampak di sana. Berarti ada, kita nggak tahu ya, kita duga aja ada tadi ya tersangka yang apa atau yang lain nantinya. Mungkin itu kita lihat di apanya, di kronologisnya. Artinya memang ada penyiksaan terlebih dahulu, memang diakui seperti itu Bang Tito ya? Informasi terakhir tadi kita koordinasi dengan pihak Bapak Kasat tadi sama apa itu ya pengenaian ada cuma di dada, di kaki ini bolong itu aja, itu di kepala dikit. Itu hasil visum. Kalau memang hasil visum seperti itu. Iya, hasil visum seperti itu. Tapi adegan-adegannya cukup lengkap dengan. Kalau adegan kalau di rumah tersangka itu hanya ketemu, yang herannya gitu tampar, pukul itu aja. Nah itu aja mungkin Pak. Tampar pukul itu aja nampak. Yang belati ditaruh gini-gini aja, di gini-ginian aja ke pahanya. Kalau sebetulnya kalau iya tersangka itu melakukan pencurian atau apa, harusnya kenapa kebetulan gitu juga ada Pak, harusnya dibawa ke polsek atau dilapor ke polisi, bukan di seperti itu kan. Terakhir di adegan itu tangan korban diikat masih di masjid. Akhirnya dibuka di masjid oleh salah satu tersangka. Di masjid juga ada kejadiannya? Iya, diikat, masih diikat dalam keadaan berarti dari rumah korban, dari rumah tersangka ke masjid, ke musala itu dalam keadaan terikat. Ini itu sangat terencana sekali ya. Nah, itu ya, itu yang kita ungkap unsur dan niat apa yang dilakukan itu. Itu yang kita harus bermohon betul kepada pihak kepolisian untuk mengungkap ini. Itu yang penting sekali, Pak. Baik. Sejauh ini motifnya yang Bang Tito lihat apa sebenarnya? Kalau dari cerita dari awal, kalau dari masalah motor, masalah itu pasti ada niat untuk kalau kita diduga lah, misal ada dendam, kita duga karena yang salah satu terdakwa ini kejebak di narkoba. Karena si korban hanya minta motornya, itu intinya minta motor. Kenapa kok si salah satu terdakwa memberikan HP, nggak salah ya, memberikan HP kepada korban untuk dipegang sebagai jaminan. Akhir ternyata dibilang hilang seperti itu, yang kita belum tahu motifnya apa, motif sebenarnya itu yang harus diungkap oleh pihak kepolisian. Baik. Dan pemirsa, sebelum saya kepada Bu Dita, kita juga mengundang istri korban, nanti kita hadirkan di segmen kedua. Bu Dita, melihat pernyataan dari adik korban juga kuasa hukum tadi, apa benar kalau dari kacamata hukum ini apakah sudah termasuk pembunuhan terencana, Bu? Jadi kalau kita mengikuti kasusnya, ini kan katakanlah satu peristiwa tadi saya menyimak adik korban ya, ada seseorang korban tergantung dalam keadaan sudah tidak bernyawa di pohon. Nah tentu kita harus lihat olah TKP-nya seperti apa. Dalam konteks ketika dia sudah tidak bernyawa, tentu kita butuh ahli. Dalam konteks ini ilmu kedokteran kehakiman ya, untuk bagian forensik apakah otopsi untuk melihat yang pertama diduga kapan dekat waktu kematiannya. Kemudian yang kedua apa yang menyebabkan kematiannya, misalnya mungkin dalam organ fisik visualnya apakah ada lebam, karena kalau tergantung kan itu biasanya kan itu bunuh diri biasanya ya. Apakah itu menghilangkan mengaburkan sesuatu. Nah tapi tentu kalau untuk bunuh diri itu beda treatment yang terjadi di korban, misalnya itu leher biru atau lidah menjulur atau ada buang air karena faktor menahan ketika digantung itu ya ada desakan dari leher misalnya menggunakan apa. Tapi sejauh ini ada ditemukan itu atau tidak, Bang Tito? Oh, itu yang belum kita kita lihat hasil visumnya itu. Kalau dari keterangan tadi kita ketemu dengan kasat itu dalam dada, sudah tuh kepala, sudah tuh bekas tusukan di sini. Keluarga melihat kan bagaimana jenazahnya? Melihat. Ada leher yang keluar? Lidahnya. Ya, lidahnya. Maksud kamu? Tidak ada lidah kayak keluar. Kayak gini aja. Kayak gini. Kayak gitu aja. Baik. Cuman tangannya di foto yang saya lihat ya, tangannya bukan gini. Kalau orang bunuh diri kan menahan sakitnya kayak benar, gini, tapi tangannya kayak gini loh. Kayak gini tangannya. Baik, kembali Bu Dita.
Jadi ya itu dalam konteksnya ketika kita mengatakan itu terduga misalnya ada peristiwa bunuh diri misalnya ya, karena tergantung itu, tapi itu sebagai golden evidence-nya adalah pada terkait dengan otopsinya untuk melihat fisik visual seperti apa, luka luar, kemudian nanti luka dalamnya seperti apa, apakah ada memar misalnya. Nah, di dalam memar ini misalnya di dada itu ada biru, ungu, kuning. Nah, itu juga menunjukkan berapa lama peristiwa itu. Nah, kemudian kalau ternyata tidak ada ciri-ciri dari awal itu sebagai bunuh diri, maka itu patut diduga misalnya dia adalah sebagai korban penganiayaan. Korban penganiayaan tentu ada luka fisik, kekerasan di dalam tubuhnya sampai dengan matinya orang. Nah, jadi di dalam KUHP itu ada penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, ringan, berat sampai dengan matinya orang. Nah, kalau dari yang saya amati tadi ya, ada terduga terkait dalam hal ini sebagai tersangka, pelaku kemudian sudah melakukan rekonstruksi. Nah, ini kan ada putus peristiwa, jadi rekonstruksi ini adalah sebagai reka peristiwa untuk menggabungkan kejadian-kejadian sehingga dia sebagai satu peristiwa, rangkaian peristiwa, sehingga nanti dapatlah sebuah seperti apa kejadian itu, kemudian kapan, di mana dia misalnya ketika dia dikatakan sebagai penganiayaan, di mana tempat matinya misalnya, kemudian apa yang diderita oleh tubuhnya, kemudian siapa pelakunya. Nah, jadi itu apa yang ada pada korban itu yang harus dikonfirmasi ya, karena itu adalah sebagai golden evidence-nya. Nah, kemudian kalau terkait dengan rekonstruksi tadi, katakanlah apakah menyangkal BAP atau meminta BAP ulang, itu setiap tersangka itu jangankan untuk menyangkal, dia punya hak untuk diam, bahkan hak untuk ingkar. Tapi kalau di dalam KUHP kita tentu tidak hanya sekedar mengejar pengakuan tersangka, ya, karena kita harus melihat bahwa seperti apa peristiwa tersebut, kemudian jangan sampai hilang detail faktanya atau dikaburkan faktanya sehingga tidak asli lagi apa yang ada di TKP tersebut. Karena ini kita harus melihat di mana dikatakan sebagai satu TKP, apakah dia di bawah tadi pohon rambutan. Apakah ditemukan korban itu tergantung di bawah pohon rambutan, atau ada TKP yang lain di mana misalnya sebelum. Jadi harus ada rangkaian peristiwa, apakah di dalam di pohon rambutan itu korban ini matinya karena hilang nyawa pada saat digantung, atau sebelumnya sudah tidak bernyawa lagi pada saat digantung. Jadi itu yang harus diuraikan supaya dapat terang satu peristiwa ini ketika diduga bahwa ini satu peristiwa pidana karena adanya luka fisik yang diduga terjadi penganiayaan. Dan ini juga ada beberapa pelaku yang sebagai tersangka, dan kita juga tidak tahu apakah ada tersangka yang lain atau seperti apa peristiwa yang melatar belakangnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mendudukan apa motif. Jadi hal yang paling utama dicari itu adalah motif dari si pelaku sampai matinya orang. Kalau memang itu ada kaitannya dengan matinya korban tadi. Nah, namanya kan ini tersangka, disangkakan semua rangkaian peristiwa itu nanti yang akan membuat terang ketika dia sudah dilimpahkan di tahap 2 di kejaksaan, kemudian nanti dia disidangkan. Jadi rekonstruksi ini juga membantu memvisualisasikan, merangkai satu peristiwa tersebut menjadi satu kronologi yang memang lengkap dan akurat sesuai dengan hasil olah TKP, kemudian ilmu yang dimiliki oleh penyidik, kemudian terkait dengan sterilisasi TKP-nya atau menanyakan saksi-saksi, dan bahkan juga bisa menanyakan siapa saja yang sebagai diduga sebagai pelaku tersebut. Jadi itu harus kita mengacu kepada apa yang ada di tubuh korban, apa yang menunjukkan peristiwa kematiannya karena apa, karena itu biasanya di dalam otopsi, apakah dia hanya misalnya memar di dada, ataukah di kepala, ataukah ada lebam misalnya di kaki misalnya ya. Jadi itu nanti akan tergambar dari sebagai golden evidence-nya, seperti itu. Baik, kalau sejauh ini kan sudah berjalan 3 bulan ya Bang Tito ya, kurang betul, lebih ya. Betul. Ini memang prosesnya sudah standar seperti itu atau ini cenderung lama? Itulah
kita kembali lagi kepada penyidikan. Kita potong sedikit dari sampai Ibu dokter tadi, Ibu Nita. TKP. TKP itu kan harusnya disteril kan sebetulnya. Baik. Harus dipasang polis line secara apanya. Pada saat itu kita informasi tidak ada, masih karena orang tua korban ini udah nebang lokasi tersebut, itu masalahnya. Karena dia masih kebayang anaknya tergantung di sana. Jadi membuat trauma. Makanya harusnya TKP itu tidak boleh digugat sampai selesai penyidikan, harusnya kita kalau Bu dokter bilang masalah TKP. Kemudian yang intinya kita ke depan ya itulah, kita berharap sekali lah penyidik dalam menyelidiki masalah ini jadi perhatian betul. Kita harus dapat dari pihak-pihak penyidikan atau pihak Kopresta atau pihak Polda nantinya masalah ini, kan ini sangat kita mengungkap apakah ini motifnya pembunuhan, apakah motif ini penganiayaan. Itu yang penting sekali sama kita. Karena di keluarga korban intinya minta keadilan, itu aja intinya. Ya pihak keluarga. Kalau dari Bu Dita bagaimana Bu? Apakah ini sudah berlarut-larut untuk proses dari hukumnya ini? Sebenarnya tidak bisa kita katakan berlarut atau cepat ya, karena sesuai dengan prosedurnya tentu dia akan pertama ketika ditemukan korban, kemudian akan sudah dilakukan olah TKP, kemudian dengan otopsi yang meminta kepada dokter forensik untuk menunjukkan berdasarkan surat ya dalam keterangan apa yang menyebabkan sampai dengan matinya korban ini, karena kita tidak tahu apakah karena mati dengan gantungan tali tersebut atau karena ada dugaan penganiayaan sebelumnya. Nah, tapi kalau dilihat dari proses yang ada, tentu penyidik dalam hal ini juga akan mengumpulkan banyak bukti-bukti terkait sampai dengan peristiwa ini tentu dikatakan nanti siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, jadi karena ini tadi saya juga luput ya, ketika belati itu apakah ditemukan di tubuh korban juga ada, misalnya kalau belati apakah bekas sayatan atau tusukan gitu kan, tapi ataukah hanya sekedar misalnya ada pemukulan, tentu apa yang menyebabkan, jadi apa yang ada di tubuh korban itu akan dikonfirmasi dengan yang ada di sekitar. Nah, itu bisa sebagai barang bukti. Bagaimana Bang Tito? Yang ada di tubuh korban seperti apa, ada sayakan? Informasi dari kita setelah koordinasi dengan pihak penyidikan ya, dia tuh berbeda lagi dengan korban yang lihat langsung secara utuh memandikan korban pada itu. Bahwasanya ini ada bekas tusukan di kaki, sudah tuh di dada, lebam atau apa kita nggak tahu. Dia bilang lebam, tak ada patah, nggak tahu. Sudah tuh di kepala, itu aja mungkin ya. Saksi sejauh ini dari mana saja Bang Tito? Iya, itu yang menjadi kita pengungkapannya agak kurang di sana dari segi saksi. Saksi hanya melihat di saat pergi, di saat mengantar, tidak ada saat ketemu korban saat berduaan mengoncengan. Cuma ketemu korban itu hanya ada beberapa orang saksi saja. Jadi pengungkapan itu yang menjadi minim jadinya pengembangan dari kasus itu. Terlebih dari bilang di adegan 20 di situ semuanya mati seluruhnya setelah korban lari. Akhirnya paginya ketemu di pohon rambutan. Itu yang itu tetangga-tetangga tidak mendengar pekik atau teriakan dari korban karena meraung kesakitan. Itu informasi tidak ada kalau yang tetangga, semi kali. Karena yang membuat kita itu yang harusnya kita ungkap di sana nanti pihak penyidik keprofesionalan yang harus mencari betul-betul siapa yang mengungkap ini, apakah dibunuh, apakah dipenganiayaan. Itu yang kita cari sebetul motif dari perkara pidana ini. Rumah tempat kejadian ini apa berjarak dengan rumah-rumah lain? Kalau posisi mungkin lebih bagus. Gimana Ilsa? Rumah si pelaku, tempat penganiayaan itu antara sawah lah. Ini rumah si pelaku. Ini ada sawah satu nih kan, satu peta. Di sebelahnya juga ada rumah orang. Kan, sawah juga. Sawah lagi. Setelah itu baru warung sembako, tapi masih bagian dari si pelaku. Masih dari keluarga ya. Di sebelahnya tuh ada juga rumah warga. Di balik jalannya ada juga rumah warga. Berarti berjarak. Ada sedikit jarak gitu. Penyidik sejauh ini bagaimana Bang Tito? Katanya pengen diganti juga. Penyidik sampai detik ini kita ketemu sampai siang tadi dengan Pak Kapolsek maupun Pak Kanit, dia tetap berusaha mengungkap dan tetap welcome kepada saksi-saksi yang dihadiri oleh keluarga korban itu.
Itu pesan terakhir Jasab, termasuk Pak Kasat juga seperti itu. Kita tetap profesional untuk mengungkap kasus ini aja. Itu. Baik. Dan bagaimana pemirsa kesaksian dari istri korban nanti akan kita bahas lengkapnya dalam segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Letak Sumbar. Kami akan kembali. Di Padang TV. Dan sanak-sanak di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Dan menemukan NS telepon pihaknya akan terus memantau. Sumber Raja Bana. Di Padang TV. Dan sanak-sanak di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Dan menemukan NS telepon pihaknya akan terus memantau. Sumber Raja Bana. Di Padang TV. Dan sanak-sanak di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Dan menemukan NS telepon pihaknya akan terus memantau. Sumber Raja Bana.
menemukan NS telah tewas. Pihaknya akan terus memantau. Sumber Raja Bata. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Letak Sumbar. Kita masih membahas topik malam hari ini, misteri pembunuhan sopir angkot di Kranji. Juga kita hadirkan, di sebelah saya telah hadir adik korban lagi sebagai pelapor dari kasus ini. Kakak maksud kami, Tri Wahyudi. Assalamualaikum Bang Yudi. Sehat apa ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Juga kita hadirkan pemirsa, yang paling ujung istri dari korban, Yohana. Halo, Assalamualaikum Ibu Yana. Assalamualaikum. Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Baik, korban meninggalkan berapa orang anak? Meninggalkan 2. 2 anak. Umur berapa? Masih umur 11 sama 3 tahun. 11 bulan Sama 3 tahun. dan 3 tahun. Kapan pertama kali Bu Yana mendengar berita ini? Pertama kali ada ipar saya yang nelfon kan Bang. Habis bangun tidur, nelpon, dia bilang, Uni, udah nggak ada lagi, udah bergantung katanya kan. Habis itu kan shock. Padahal sehat-sehat aja dari rumah kan Bang, hari Kamis tuh sehat-sehat aja dari rumah. Kejadiannya hari Kamis? Kejadiannya hari Jumat pagi. Oh, Jumat pagi. Dia berangkat dari rumah hari Kamis, sore jam 3 tuh Bang. Memang hari itu ada berbuka di rumah keluarga ya? Enggak, suami ya berbuka. Iya, suami maksudnya. Berbuka di rumah ibunya, bukan di rumahnya. Kan dia hari Kamis siang tuh jam 3 udah ke atas. Katanya dia buka tempat ibu aja, katanya kan Bang. Masih masuk kerja di hari itu beliau? Enggak tahu Bang, gitu. Dia udah pergi ke atas kan, nggak ada kontak gitu, nggak ada nanya gitu kan. Apa sebenarnya tanda-tanda yang bisa ditemukan oleh Bu Yohana? Karena kita membaca dan mendengar bahwasannya korban ini tidak terlalu banyak tingkah ya, tidak terlalu bermasalah dengan orang lain katanya. Enggak. Ya. Sampai dituduh maling beliau? Ya dituduh maling tuh lah Bang. Padahal kan yang dituduh maling tuh yang provokator lah namanya kan Bang. Itu bagian-bagian dari anak juga gitu. Tapi, masih saudara? Masih. Tapi tidak diusut dalam kasus ini gitu. Padahal kan itu pelaku atau tidak? Saya nggak tahu. Nggak masuk dalam 5 pelaku atau tidak? Bukan. Tidak? Tapi tidak diusut gitu. Dari awal mula siapa yang bilang nyuri HP ini gitu, dialah orangnya provokatornya gitu Bang. Tapi tidak diusut gitu. Dia yang tahu cerita ini dari suami, dari A sampai Z dia tahu, tapi nggak didengar gitu sama
polisi gitu. Sempat diajukan nggak Bang Tito untuk Sudah. dijadikan sebagai saksi? Kebetulan kita dapat kuasa ini di sekitar bulan Juli. Sudah perjalanan kasus ini. Sudah selesai saksi waktu itu, sudah selesai pengesahan saksi seluruhnya. Kakak dari korban datang ke rumah untuk menyampaikan ini. Pertama kita nggak say hello aja. Setelah ada perdebatan antara penyidik dengan korban, kok aneh seperti ini, kok kayak gini penyidik dengan korban. Harusnya penyidik welcome menerima kita korban ini. Korban kan untuk mengungkap seperti pembunuhan ini. Makanya kita turun tangan pada saat itu, langsung kita dapat kuasa, langsung kita telepon Kanit untuk pertemuan permasalahan ini. Datanglah kita di hari habis Jumat waktu pertama kali. Kita datang pertama kali di hari Kamis, hari Rabu kita konfirmasi. Dengar kabarnya masalah pasal yang dikenakan 351 itu yang dengar oleh pihak korban. Ternyata setelah penjelasan dari pihak kepolisian, dari pihak langsung disampaikan oleh Pak Kanit, bahwasanya pasal 351 ayat 3 170 sudah itu 338. Itu yang dikenakan pasal itu, penyampaian dari Bapak Kanit waktu itu. Ini tentang apa Pak? Maksudnya 351 ayat 3? 351 dengan penganiayaan, penganiayaan berat. Jadi itulah makanya kita bingung dalam seperti ini. Harusnya polisi harus bergerak cepat permasalahan ini. Harus bergerak cepat, harus cepat melebarkan penyidikan. Kita kan motif kita nggak tahu. Kita kembali kepada motif. Apa sih motif sebetulnya pelaku ini? Tersangka ini yang lakukan. Itu yang jadi bingung kita. Makanya kenapa di saat rekonstruksi begitu keluarga korban histeris, karena terpotong di adegan 20 itu adegan 21 situ. Di mana penganiayaannya? Di situ cuma tampar, pukul, itu aja. Nggak terungkap di dalam itu. Sudah tuh pelatih saling waktu itu saling tidak terima. Ini tak pun saya itu yang menyebabkan keluarga korban udah mulai agak pada adegan 2 atau 3, 4 kita ragu di situ. Nah itu. Baik, Bang Yudi sebagai pelapor, kapan ini kasus ini dilaporkan? Pas hari H kejadian tanggal 22 April 2022 pas Ramadan lalu, Pak. Apa saja isinya waktu itu, Bang? Melapor telah terjadi pembunuhan di Kuranji dan ditemukan mati gantung tuh, Pak. Melapor waktu itu jam 11 siang setelah korban diantar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi, Pak. Bang Yudi juga ikut melihat langsung bagaimana keadaan di TKP waktu itu? Oh enggak, Pak. Tidak sempat? Tidak sempat. Waktu itu kan aku lagi bekerja, Pak. Datang telepon sekitar jam 7:30 pagi, Pak. Bahwasanya adik telah ditemukan mati tergantung di belakang Entersen Kuranji, Pak. Awalnya sih nggak percaya, Pak. Habis itu masuk telepon lagi, telepon yang ketiga baru percaya, pulang. Sampai di rumah sudah ditemukan tertujuh di dalam rumah orang tua, Pak. Dan penasaran kan ditemukan mati gantung tuh, Pak. Iya. Penasaran masalah dilihat pertama ada lebam-lebam di sini, Pak, pipi. Terus penasaran kok ada lebam-lebam. Terus dibuka ke bawah, Pak. Nggak taunya melihat kaki sebelah kanan ini bekas tusukan, Pak. Yang ini lebam yang di belang kaki kanan, Pak. Terus dipegang bahu patah terasa, Pak. Ya, di kepala pun agak memar, lunak gitu, Pak, kepala belakang, Pak. Terus bagian ini sebelah kiri biru-biru, Pak. Ini ditusuk biru gitu, Pak. Keji sekali ya penganiayaan ini ya. Dan lidah cuma sampai bibir, Pak. Nggak keluar, Pak. Sebenarnya pribadi korban ini seperti apa, Bang? Kesehariannya bagaimana? Kalau seharian apa bermasalah dengan orang lain atau tidak? Setahu kami nggak tahu masalah apapun, Pak. Masalahnya kejadian ini terlalu cepat, Pak. Emang nggak tahu sebenarnya korban nggak ada pernah cerita ada masalah ini. 3 hari sebelum korban ditemukan gantung masih bicara kan, Pak. Dia tidur di rumah, tanya kenapa.
ada apa-apa katanya. Udah makan, udah. Itu aja Pak. Tapi memang seperti ada masalah, ada beban beliau. Kalau dilihat-lihat dari gelagat dia tidur-tidur di rumah hari itu memang ada masalah, cuma dia bilang nggak ada aja Pak. Kepada Ibu Yohana, beliau almarhum sempat bercerita apa tentang kejadian ini? Dia nggak pernah cerita Bang. Cuman dia baru pulang tuh Bang 2 hari. Dari awal puasa, 2 minggu puasa, 2 hari di rumah, hari Selasa pulang pagi Bang. Yeah. Oh, dia memang suka ngelamun kan Bang. Nah tanya kenapa, ada masalah. Nggak ada katanya Bang. Dia memang nggak suka dari awal menikah, memang nggak suka ngomong masalah dia gitu kan Bang. Okay. Dia pendam gitu kan Bang. Dia nggak mau nambah beban pikiran anak gitu. Cukup anak aja yang dipikirkan. Seperti apa kalau boleh digambarkan kepribadian beliau sehari-hari, Bu Yana? Baik Bang. Nggak, gimana, nggak ada dia gitu. Saya hanya sama dia bergantungan gitu Bang. Walaupun dapat 50, saya syukurin kan. Kalau ada dia, hati bahagia juga. Sekarang nggak ada dia, gimana rasanya. Tambah juga atas kayak gini kan Bang, dia dibunuh, digantung pula lagi kan Bang. Siapa yang nggak sakit gitu Bang. Anak 2 ditinggal gitu Bang. Tapi beberapa setelah menikah ini ya, bagaimana kepribadian korban yang Yohana lihat? Memang tidak ada masalah dengan orang lain ya? Tidak ada Bang. Seharian seperti apa? Hanya bekerja? Bekerja, pulang kerja. Kerja membawa angkot ya? Iya. Pulang kerja, langsung pulang, tidur, makan dulu, kayak gitu aja Bang. Kadang tidur di rumah ibu kan. Kalau ada konflik sama anak kan, tidur rumah ibu gitu. Waktu itu ada konflik atau tidak? Enggak. Tidak ada? Memang tidak pernah cerita sama sekali apa yang dia rasakan? Enggak. Dia enggak, memang tipenya tidak mau bercerita gitu kalau ada masalah gitu Bang. Tidak pernah gitu kan Bang. Kepada Bang Yudi mungkin? Enggak, emang nggak ada cerita. Memang pribadinya agak tertutup ya? Ya kalau masalah-masalah pribadi biasanya diselesaikan sendiri gitu Pak. Tapi selama ini memang nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah sama orang-orang ya? Masalah ya, nggak ada. Makanya sampai motor itu dipinjamkan ke temannya itu tertangkap narkoba. Pas ini sebenarnya kan dia nagih motor ini Pak. Punya dia? Iya, punya dia. Tersangka ini kan habis keluar penjara Pak karena narkoba 1 atau 2 tahun yang lalu lah mungkin. Jadi pas korban nagih motor ini pas tersangka baru keluar penjara, korban nagih motor kan, jadi dijaminkan handphone Pak untuk korban. Karena tersangka belum ada uang katanya Pak. Baik, tentu Yohana tahu ada berapa motor di rumah sebenarnya. Dan itu atas persetujuan Yohana atau tidak untuk meminjamkan motor kepada tersangka ini? Tidak. Karena ada PPKB motor itu ada sama Ana Bang. Motor ada berapa? 1 yang ketangkap itu Bang. Itu yang diserahkan kepada tersangka itu? Iya. Dipinjamkan ya. Lalu saat dipinjamkan, Yohana sempat bertanya atau tidak? Tidak ada yang cerita gitu Bang, pulang nggak bawa motor, alasannya dipakai teman gitu, itu aja. Tapi kalau ketangkap tuh, udah ketangkap seminggu habis itu baru tahu Bang. Baik. Motor itu Bu Dita, saya kembali kepada Ibu. Apa yang Ibu lihat di sini dari sisi hukum, dari penjelasan istri beliau? Ya, kalau saya kan coba fokus pada dugaan ada tindak pidananya ya. Yang pertama tadi matinya korban, apakah karena gantung diri ataukah karena penganiayaan. Nah, kemudian ada serangkaian peristiwa, tentu penyidik punya strategi kan. Kenapa tadi dikatakan lama atau cepat, itu kan juga butuh mengumpulkan bukti-bukti, saksi,
misalnya ketika dia penganiayaan atau misalnya ketika ini tersangkanya ada 5 ya, berarti kan ada terindikasi ada secara bersama-sama turut serta, maka itu harus didudukan peranan tersangka itu A, B, C, D itu dalam peran sampai matinya korban itu harus clear. Kemudian untuk menentukan motifnya tadi kan ada terputus katanya pinjaman motor, kemudian menagih motor, kemudian ada handphone yang dijaminkan, kemudian dikatakan handphone yang hilang sampai dituduhkan maling misalnya ya. Nah, kemudian itu juga harus dibuat terang lagi apakah ini satu rangkaian perencanaan secara bersama-sama yang berencana, ataukah karena motifnya misalnya balas dendam kah, atau motif yang lain. Maka itu yang harus dipastikan oleh penyidik untuk membuat terangnya peristiwa ini, mengumpulkan semua yang terkait baik itu bukti, kemudian saksi-saksi yang ada di sekitar ataupun yang bahkan pada saat ditemukan pertama kali itu ya. Maka itu yang harus dilihat terlebih dahulu karena ini rangkaiannya akan mengarah kepada pasal mana. Nyatanya orang mati, ada korban, hilangnya nyawa, tapi hilangnya nyawa ini bisa pertama karena dugaan bunuh diri kah, kemudian yang kedua dugaan penganiayaan kah. Nah, kalau penganiayaan itu menyebabkan luka, kekerasan menyebabkan luka, nah itu belum tentu diniatkan oleh si pelaku sampai dengan matinya orang. Itu berbeda dengan unsur dari pembunuhan. Kalau pembunuhan memang dia sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tapi penganiayaan ini bisa saja ketika dipukul misalnya apakah ditusuk atau apalah yang ada di tubuh korban itu, dia tidak membayangkan sampai matinya orang. Tapi ketika akibatnya matinya orang, maka itu masuk ke dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang. Dan itu berbeda untuk membuktikan unsur pasal, karena nanti ini ketika penyidik harus melengkapi segala sesuatunya sampai nanti pelimpahan tahap 2 ketika sudah dinyatakan lengkap P21 oleh jaksa, maka tersangka berikut dengan barang bukti itu diserahkan kepada kejaksaan untuk nanti akan membuat rangkaian dari pembuatan unsur dakwaan untuk nanti akan dilimpahkan ke pengadilan disidangkan. Maka itu yang harus PR pertama itu adalah untuk membuktikan motif dari si pelaku ini apa, kemudian untuk mengkonfirmasi matinya korban ini karena apa. Jadi ada keterkaitan ketika tadi dikatakan adalah katakan peristiwa terputus 1, 2, 3 seperti puzzle, itu yang harus dikerjakan oleh penyidik untuk menyusun rangkaian puzzle tersebut. Kemudian misalnya kalau apakah ada masalah, bermendung dan lain-lain, mungkin misalnya ketika kapan siapa saja yang berinteraksi terakhir dengan korban, kemudian mungkin misalnya ditemukan di handphone korban, apakah ada pengancaman sebelumnya ataukah, jadi itu bisa untuk mengkerucutkan siapa pelaku yang diduga ada terlibat dalam matinya korban ini. Jadi itu yang harus dirangkai supaya terang ini peristiwanya karena apa. Yang nyatanya fakta adalah korban mati, hilangnya nyawa, tapi kenapa, di mana dan kapan, itu yang menjadi PR, dan ujungnya adalah siapa pelakunya. Maka ini juga harus nanti apakah tersangka ini adalah orang yang memang terkait dengan matinya korban ini gitu. Jadi itu yang harus dirunut sehingga tadi yang dikatakan kronologi peristiwa itu harus lengkap, reka ulang adegan 1, 2, 3 sampai dengan terbentuklah satu terangkai semua puzzle potongan tadi sebagai satu fakta-fakta yang dikatakan di atas kertas, nanti itu yang akan dibuktikan di persidangan seperti itu. Jadi kompleks untuk melihat apa sebenarnya peristiwa yang terjadi terhadap korban tadi. Nah, itu tentu kepada tadi yang saya katakan ilmu bantu. Jadi dalam penyidikan itu juga ada di kriminalistiknya terkait dengan rekonstruksi, reka adegan, kemudian juga terkait dengan forensik kedokteran kehakiman untuk melihat di dalam tubuh korban apa yang menyebabkan matinya dia. Jadi ketika
terdapat luka lebam dan lain-lain, itu belum tentu mengakibatkan matinya orang itu. Jadi apakah misalnya karena gagal jantung, atau misalnya gagal nafas, ataukah karena misalnya ada bekapan atau ada pukulan benda tumpul atau tusukan senjata tajam yang mengenai dada, jantung atau dan lain. Jadi itu yang harus dikelirkan dari hasil autopsi itu untuk dikonfirmasi dengan apa yang ada di tubuh korban. Itu kan sudah tidak bernyawa, dan itu akan menjadi hidup ketika dia sebagai golden evidence-nya itu adalah keterangan dari autopsi tadi. Nah, itu yang akan melihat kepada rekonstruksi tadi yang sampai fakta itu nanti akan terungkap di persidangan sebagai rangkaian puzzle yang menjadi PR dari penyidik untuk mengungkap secara komprehensif tadi. Baik, pada saat kejadian Bang Yudi, HP korban masih ditemukan atau tidak? Kalau masalah kejadian Sudah dapat. Gimana, HP itu, Bu Yana? HP itu sudah dapat sama pelaku, Bang. Katanya kan ada salah satu saksi, dia ngomong sama saksi ini bahwasanya HP saya sudah dapat, tapi yang kerjaan saya sudah saya selesaikan. Besok lihatlah gelar suaminya kan Iki Saib kan, Bang? Iya. Lihatlah besok, Iki Saib akan viral katanya. Dari salah satu pelaku, namanya Rian tuh, Bang. Itu katanya. Sama saksi ini, Bang. Kalau HP yang benar-benar dipegangnya, kalau itu kan HP yang waktu dijaminkan oleh tersangka ya? Ya, itu yang udah dapat sama mereka. Dia memang kan dari warung dijemput, suaminya sedang main HP tuh, Bang. Gitu. Main HP, terus ngomong sama orang-orang, nih HP punya Randy, dia lantaran motor saya di polisi kan, dia jaminkanlah HP ini gitu ke orang-orang warung, Bang. Gitu. Di sanalah mereka jemput dalam keadaan main HP gitu. HP itu yang digunakan sehari-hari oleh korban? 2 hari dia pulang tuh hanya satu HP itu yang dia pakai, Bang. Saat ini berarti HP itu sudah sama pelaku? Sudah. Pelaku juga yang ngomong sama saksi ini, Bang. Baik, Bang ada Tito, juga rekamannya. Bagaimana dengan HP ini, Bang Tito? Apakah sudah sempat diperiksa juga atau tidak? Itulah kita potong. Karena posisi kita itu ambil di tengah. Posisi kita dapat informasi tapi dari cerita dari baik keluarga korban, memang dari awal itu dari HP. Termasuk sudah ada rekaman dari saksi yang disampaikan itu sudah ada. Harusnya kan sudah diserahkan kepada penyidik. Penyidik harus mengembangkan itu. Itu yang menjadi bingung kita jadi dalam hal ini. Keluarga korban berusaha memberikan hal-hal yang bukti-bukti yang apa. Tapi kita nggak tahu kenapa kok seperti ini. Itu makanya kita dari tim kuasa hukum ini turun dengan teman-teman untuk penyelesaian permasalahan ini, kok bisa seperti ini jadinya. Kita keluarga korban ini cukup terhinulah posisi seperti ini. Kita berharap penyidik itu kita minta. Kita butuh profesionalitas. Itu aja. Tolong ungkap ini sebenar-benarnya. Jangan ini hanya sebagai menganggap ini hanya penganiayaan. Dari awal sudah dikatakan penganiayaan. Coba ungkap lagi betul kata Ibu, motifnya itu apa sebenarnya? Apakah ada dendam dengan si korban? Itu yang kita karena dari awal ini HP ini yang menjadi awal bencana, itu HP ini awal bencananya. Makanya hampir terseret-seret. Kalau dia betul-betul ngambil HP, harusnya pihak korban, pihak tersangka dan kebetulan ada rukun warga juga di sana, harus dibawa ke kantor polisi biar diselesaikan di sana. Nih dibawa gondong sini, kalau udah niat dalam melakukan pemukulan dalam reka ulang tersebut, kita lihat berarti kan ada niatnya untuk melakukan. Kita nggak tahu apa niat dari si pelaku tersangka ini. Itu mungkin itu. Pada saat kejadian atau di saat di warung itu ada berapa orang yang hadir yang lagi duduk-duduk di kedai itu? Kalau kesaksian orang kedai, Pak, orang kedai kan adik ini dari rumah habis berbuka, pesan minuman. Pas pesan minuman ditaruh di meja oleh orang kedai, datanglah si pelaku menyebut si korban, adik ini, dan di bawah air ini belum diminum. Tidak ada orang-orang di sebelahnya? Ada. Air itu dipesan 2 untuk temannya 1. Temannya ini nggak ikut, teman itu katanya sudah di kedai itu sebelumnya, Pak. Teman ini sempat diperiksa atau tidak? Oh, teman ini enggak, Pak. Teman itu mungkin nggak tahu apa-apa, Pak. Masalahnya emang sudah di kedai itu duluan. Terus air sudah ditaruh orang kedai kan,
belum diminum, kata orang kedai kan dijemputnya sama pelaku, salah satu pelaku, dan dibawa ke arah rumah pelaku. Baik. Habis itu sampai subuh, sampai jam 4 subuh, si korban nggak balik-balik Pak, nggak datang-datang kan. Akhirnya orang kedai yang minum air tersebut karena belum diminum kan. Baik. Nah itu kesaksian dari kedai. Baik Bu Dita, bagaimana menurut Bu Dita profesionalisme dari penyidik di dalam hal ini? Ada bukti saksi kunci, ada HP seperti itu. Ini tidak dikembangkan seperti yang disampaikan kuasa hukum tadi. Nah ini kan juga dalam sistem peradilan pidana ketika korban, ini peristiwa pidana kan korban dalam hal ini diwakilkan polisi, kemudian jaksa, kemudian aparat penegak hukum lah ya. Nah tapi bagaimana kedudukan korban di dalam ini tadi juga sudah ada penasihat hukumnya yang turun ketika mendapatkan kuasa untuk mendampingi. Nah tentunya polisi dalam hal ini ketika mengembangkan kasus ini, apa yang menjadi motifnya, kemudian untuk mencari siapa yang dalam konteks yang sebagai saksi ya. Jadi ketika memang dia melihat, mengalami dan mendengar langsung, baik itu mulai dari awal ditemukan di pohon, kemudian kapan terakhir melihat korban, kemudian apa hal-hal yang dirasa ada keterkaitannya, maka tentu penyidik harus mengembangkan juga. Kemudian ketika tadi dikatakan korban berinisiatif juga, keluarga korban misalnya memberikan handphone dan lain-lainnya, nah itu kan juga untuk mensupport ini apakah mempunyai nilai bukti atau tidak. Karena yang paling penting itu adalah ketika dia masih asli, tidak ada bergeser misalnya terkait dengan tadi posisi ya. Saya membayangkan ketika dia ditemukan gantung diri, nah apakah keluarga dalam hal ini langsung menggambarkan itu adalah gantung diri, apakah tidak langsung melaporkan kepada pihak berwajib supaya misalnya ketika tadi ada lebam-lebam tampak mungkin memang panik di awal gitu ya ketika peristiwa itu, tapi jeda waktu ketika melaporkan kepada kepolisian, kemudian untuk langsung olah TKP, melihat, untuk mensterilkan, kemudian juga untuk tentu misalnya ketika ini ada diduga terkait dengan peristiwa pidana, tentu penyelenggaraannya misalnya jenazahnya tentu tidak seperti biasa, harus diotopsi terlebih dahulu, apakah sudah selesai pemeriksaannya, kemudian baru dapat dimandikan, diselenggarakan secara patut sampai dengan dikebumikan gitu. Nah tapi kalau melihat profesionalnya polisi, tentu kita juga harus mengapresiasi ketika sampai dengan rekonstruksi ini, dan ini juga dilakukan oleh Polresta ya, dengan koordinasi dengan Polsek Kranji. Nah tentu ini juga kita harus mengawal kasus ini supaya memang mengungkap peristiwanya ketika keadilan ditegakkan atas nama korban, kemudian kepada si pelaku dia juga mempunyai hak dalam pendampingan hukum, karena apa tindak pidana yang disangkakan nanti ketika misalnya saya tidak tahu ya apakah pelaku ini mendapatkan pendampingan hukum, karena kalau dari tadi dikatakan ada pasal 170 yang tindak pidana penganiayaan bersama-sama di muka umum, kemudian kalau dikaitkan dengan 351 ayat 3 penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, kemudian tadi kalau memang ada 338 juga ya, atau misalnya nanti bisa dikembangkan juga kalau ada keyakinan ketika sampai ke 340 pembunuhan berencana, maka kan ancamannya ini berat, maka kepada si tersangka itu juga harus diberikan pendampingan hukum di atas 5 tahun. Jadi kita harus memastikan juga bahwa korban itu harus mempercayakan kepada aparat penegak hukum tanpa adanya intervensi terhadap nilai bukti dari apa yang seharusnya terkait dengan peristiwa ini. Jadi ketika ada saksi yang melihat, maka itu berinisiatiflah untuk kepada ke Polsek Kranji bekerjasama, kemudian kalau apa hal-hal yang terindikasi ada terkait dengan nilai pembuktiannya tentu akan dikoordinasikan lagi, dan ini ketika sudah ada penasihat hukum tentu ini juga bisa sebagai penghubung ya ketika dengan korban
dengan penyidik itu dapat dikomunikasikan untuk mengetahui perkembangan kasus ini seperti apa. Jadi kita harus mengawal juga terkait dengan bagaimana kita mengapresiasi kinerja dari penyidik yang sudah sampai pada tahapannya. Tentu kita juga akan mengawal sampai di mana kasus ini harus seperti apa yang sebenarnya. Gitu. Baik, kembali kepada kuasa hukum Bang Tito tentang saksi-saksi kunci tadi, apa benar ada yang diusulkan oleh keluarga namun itu tidak diperiksa dan tidak dikembangkan? Oh, jadi mulai informasi dari keluarga korban pada saat itu ada beberapa saksi kita yang ditolak waktu itu. Kenapa? Alasannya tidak apa waktu itu? Kenapa Pak Yudi? Tidak perlu lah. Tidak perlu. Polisi mengatakan seperti itu. Tidak perlu lah. Jadi pas belum diperiksa udah dibilang nggak perlu katanya. Baik. Pas kejadian itu, pas hari siap rekonstruksi, ya akhirnya di hari Jumat keluarga korban ini datang rame-rame ke Polsek Kuranji. Tidak terima ya? Akhirnya pada saat itu pas Kapolsek bilang kalau ada saksi silahkan kita terima hari ini. Akhirnya tapi pada saat diusulkan oleh keluarga waktu itu tidak terima ya? Tidak terima waktu itu. Itu informasi dari keluarga yang disampaikan. Ya. Setelah itu hari Jumat itu langsung dilakukan pemeriksaan saksi pada saat itu. Maka diungkaplah termasuk adiknya juga diperiksa. Adiknya kan kemarin nggak diperiksa. Ada berapa orang sampai hari ini diperiksa? Terakhir itu ada 4. Satu mungkin dari segi jam, mungkin kesalahan dari segi jam nampak tersangka waktu itu. Dari segi antara tersangka dengan korban, mungkin dari segi jam mungkin saksi kita kena di situ satu. Karena di saksi informasi ada yang bilang jam 9, ada bilang jam 11. Itu yang kita sedang konfirmasi lagi ke saksi kita satu ini. Karena pada saat itu ya informasi diduga informasi dari saksi kita yang satu ini ada pemukulan nampak sama dia itu secara itu. Baik, bagaimana Bu Dita tentang saksi yang diusulkan ini? Apa memang cukup sampai di sana seperti yang disampaikan oleh keluarga tadi? Oh sudah cukup, ini tidak perlu lagi. Jadi kan perkara ini sedang ditangani oleh penyidik. Tentu dia yang tahu ketika korban melalui penasihat hukumnya kemudian ada mengajukan saksi-saksi yang sekiranya terkait ya. Tentu ini juga harus diakomodir oleh penyidik. Tapi apakah tadi terlepas cukup atau tidaknya nanti itu ketika satu pemeriksaan itu lengkap, pasti nanti perkara ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah nanti kalau misalnya jaksa menilai masih kurang, kemudian butuh tambahan saksi dan lain-lain, maka ini kan perkara berkasnya dikembalikan lagi, yaitu P19. Jadi ketika diinformasikan memberikan keterangan yang semaksimal mungkin untuk membantu penyidik, tentu juga ini harus diapresiasi oleh penyidik. Tapi kita harus pastikan juga bahwa ini tidak ada intervensi. Jadi memang ketika dari segi psikis siapa yang tidak terkait dengan korban gitu ya, keluarga korban, tapi biarkan juga aparat penegak hukum ini juga bisa bekerja secara sesuai on the track, maka itu yang kita kawal tadi. Jadi tidak bisa juga akan diintervensi dalam konteks apa, tentu penyidik yang akan memahami sudah cukup atau belum, lengkap atau belum ketika sudah selesai pemeriksaannya sampai dengan ini juga ditahan kan, tentu dia akan melimpahkan ke kejaksaan seperti itu. Baik, sebenarnya apa yang diharapkan oleh keluarga dan juga istri dalam hal ini terhadap kasus ini, Yohana? Mau reka adegannya diulang gitu kan, Bang. Sedangkan hasil otopsi sangatlah jelas, Bang, gitu. Mati digantung. Yang berbunyi, ini Bapak Polsek yang ngomong kan, Bang. Penganiayaan terhadap korban mengakibatkan traumatis terhadap korban dan mengakibatkan meninggal dunia. Dari sana, apakah mungkin orang meninggal bisa gantung diri gitu, Bang? Baik. Terus nggak lebih dari itu. Gitu. Kami dari pihak sebagai penasihat hukum keluarga korban, kami berharap keadilan mengungkap kasus ini. Itu yang kami minta kepada pihak kepolisian, mengungkap kasus ini. Karena ada bukti-bukti tambahan, rekaman itu harus dipelajari dulu dengan penyidik. Jangan ambil kesimpulan hal seperti itu. Harus dipelajari dulu. Itu langsung keluar dari rekaman itu nampak sekali. Bahasanya saya sudah selesai, saya sudah lihat rekaman itu. Kemarin sudah diberikan ya ke penyidik, yaitu coba kembangan yang itu. Jadi kita jangan hanya terputus sampai di sana. Apa yang ada dalam rekaman itu, Mas? Bisa Pak Yudi sampaikan?
Tentang apa? Kita nggak lihat dah, tak begitu. Abang tuh yang lebih jelas kan. Ya. Kurang lebih seperti apa? Oh, ada yang rekaman. Intinya masalah HP itu. Ya, masalah HP. Iya. Masalah HP itu. Udah dapat sama dia. Apa yang dia kerjakan udah dia selesaikan. Lihat aja besok Ikil Saib akan viral katanya. Itu isi dalam Itu rekaman. isinya. Dia juga sediakan Pak O, ini saksi ya, dia ngomongan Pak O, dalam motor saya udah saya sediakan benda tajam kayak uri itu bang, udah saya sediakan gitu. Itu rekamannya. Berapa dalam lagi tambahan lubangnya gitu. Itu rekaman. Itu yang harus rekaman. dikembangkan oleh pihak kepolisian. Jadi kita berikan kemarin. Waktu hari Jumat diberikan salah. Ya, Hari Jumat. Habis juga. Nah, Baik, harus dikembangkan di dari sana. keluarga apa lagi yang diharapkan, baik itu terhadap kasus ini maupun terhadap tersangka? Kami hanya berharap keadilan. Keadilan hukum sesuai dengan koridor yang mereka perbuat, Pak. Itu yang kami harapkan. Bang Tito, Keadilan apa hukum. lagi setelah ini kelanjutannya seperti apa? Kita berharap nanti setelah pengembangan saksi-saksi nanti, tambahan saksi, kita coba minta lagi, kalau berharap kepada kejaksaan, kalau saya mendengar dialog ini, kita berharap coba lagi untuk kita minta reka ulang. Reka ulang yang betul-betul maksimal. Kemarin itu persiapan dalam reka ulang itu masih tidak maksimal. Tempatnya belum selesai ini apa. Jadi tak itu jelas satu-satu. Karena ini ada tambahan saksi baru pula, nampak setelah si korban lari, nampak oleh adiknya. Adiknya Ang Amel itu yang kita apain. Pada pukul berapa bang? Pas sholat isya mungkin jam 9-an. Lari dikejar gitu? Enggak, dia lari kena menghindar dari, silahkan dibawa ke rumah tuh sama Pak RW dengan tersangka apa itu. Karena mungkin dia bilang mau nawarkan minum, dia lari lewat pintu belakang. Itu nggak lagi. Situ terputusnya di situ apanya. Bu Dita, apa masih memungkinkan ini untuk direka ulang rekonstruksinya? Ya tentu ini dikembalikan kepada penyidik ya, ketika dia memeriksa perkara, kemudian ada tersangkanya, kemudian ada saksinya, kemudian ada saksi bukti-bukti hal yang mempunyai nilai bukti menurut penyidik. Nah maka itu nanti yang akan dilengkapi ketika apakah dimungkinkan reka ulang, kenapa tidak, kalau memang penyidik mengatakan bahwa ini butuh untuk dilengkapi apakah satu peristiwa itu tadi yang seperti saya katakan puzzle-puzzle yang masih belum saling berkaitan, saling berhubungan sebagai satu cerita yang dikatakan sebagai kronologi peristiwa yang nanti akan bisa dibuka sebagai fakta di persidangan gitu. Nah, tapi tentu ini dikembalikan juga kepada penyidik bagaimana dalam mengukur profesionalnya itu memang ketika ada hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini tentu dia yang juga harus berkoordinasi dengan sesama anggotanya apa yang akan dikembangkan dalam pengembangan kasus, apakah dimungkinkan misalnya ada tersangka baru atau kemana arah motif untuk menemukan, karena ini nanti untuk pembuktian sampai di persidangan ini adalah menentukan apa motifnya, karena ini terkait dengan pasal apa yang didakwakan oleh jaksa untuk dibuktikan nanti di persidangan seperti itu. Baik, kalau memang ini adalah pembunuhan yang terencana Bu Dita, lantas bagaimana dengan nasib keluarga dan juga istri yang meninggalkan 2 orang anak yang berumur 3 tahun dan 11 bulan? Ya, kalau dalam konteks hukum pidana ketika di mana letak korban itu adalah ketika dia di dalam satu sistem peradilan pidana itu tadi dia sudah diwakilkan oleh negara. Nah, maka yang akan didapatkan oleh keluarga korban tentu keadilan memang sesuai dengan ketika tersangka yang dihadirkan itu sebagai pelaku yang sebenarnya nantinya terbukti ketika dia sebagai terdakwa di persidangan tentu mendapatkan hukuman sesuai dengan aturannya. Nah, jadi makanya harus dikelirkan dulu apa motifnya, apakah ini bunuh diri ataukah penganiayaan atau dalam hal ini pembunuhan biasa atau bahkan pembunuhan berencana. Maka itu yang memang korban tentu kalau yang sudah hilang tidak akan kembali, tapi kita jangan menjadi
me-underestimate hukum. Ketika kita mengatakan tidak percaya dengan hukum, maka serahkanlah kepada aparat penegak hukum, kita kawal kasus ini, dan ini juga sudah pakai pendampingan penasihat hukum. Ini mungkin bisa nanti misalnya ditemukan hal-hal yang janggal, itu juga bisa melaporkan kepada Komnas HAM. Banyak ruang-ruang yang terbuka bagi korban, meskipun tidak ada dalam konteks ini kaitannya langsung dengan sistem peradilan pidananya, tapi memang itu diakomodir untuk mengembalikan para pencari keadilan itu sebagaimana memang koridor hukumnya berjalan seperti yang ada dalam aturan hukum itu. Baik, dan terakhir dari Ibu Yohana, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa ataupun siapapun yang menonton hari ini terkait kejadian terhadap almarhum? Silakan. Ana pengen dapat keadilan. Ana bukan minta simpatik untuk lihat anak gitu kan Bang, lihat anak-anak, lihat ke anak-anak yang dua yang ditinggalkan suami gitu. Terus nggak lebih dari keadilan itu, keadilan hanya cukup itu aja yang saya dapatkan itu Bang. Baik, terakhir dari Bang Tito. Oke, kita berharap seperti kalau kita sampaikan tadi, rekonstruksi ulang dengan saksi yang sebenarnya. Kemarin itu saksinya kita buka lagi sedikit. Saksi kemarin itu saksi pengganti banyak. Kita berharap kalau rekonstruksi ulang nanti bisa dikabulkan, kita minta saksi aslinya langsung hadir pada itu. Kemudian kita berharap juga kepada pihak kepolisian, baik dari ucapan terima kasih sekali kepada Pak Kapolsek yang begitu welcome untuk masalah ini. Apapun yang terjadi sampaikan kepada saya akan proses seluruhnya. Itu kata Kapolsek terakhir kepada saya menyampaikan. Termasuk juga Pak Kasat juga nyampe juga, kita tidak ada kita sembunyikan, kita tetap mengungkap hal kasus seperti ini. Apa tidak akan kita sembunyikan apapun. Mungkin itu. Kita berharap kepada pihak kepolisian untuk mohon tingkat profesionalannya, ini nyawa yang menjadi taruhannya kepada keluarga korban. Itu yang kita takutkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Yudi, Bang Tito, Bu Dita, dan juga Yohana, istri korban, telah hadir berdiskusi di malam hari ini. Pemirsa, inilah misteri pembunuhan sopir angkot di Koranji. Semoga kasus ini cepat prosesnya dan keluarga korban mendapatkan yang seadil-adilnya seperti yang mereka inginkan. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.